Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dr. Putu Yudi Wijaya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Perusahaan dan teman-teman kelas 6C Manajemen Sore yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama saya sendiri Kade Aryandika Dinata, yang kedua Nimbade Widya Adiani, yang ketiga Made Gede Ramani Adiputra, dan yang keempat Niputu Diah Lestari. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang budget piutang. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kelompok kami dari kelompok 10 akan membahas tentang budget piutang, di mana dengan subpokok bahasan yang pertama yaitu pengertian budget piutang, yang kedua arti penting dan fungsi budget piutang, yang ketiga data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget piutang, dan yang keempat bentuk budget piutang. Baik, presentasi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Made Gede Ramani Adiputra, NIM 190 2013 763. Di sini saya akan membahas latar belakang dan pengertian budget piutang. Yang pertama, latar belakang piutang menurut Al-Haryono Yusuf 2005 halaman 25 merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi penjualan kredit. Piutang termasuk dalam kelompok akun aktif palancar. Dalam setiap laporan keuangan seringkali dijumpai piutang dalam merasa suatu entitas baik berupa piutang dagang maupun piutang wesel. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akun piutang bagi suatu entitas. Piutang penting bagi para manajer dan investor karena beberapa sebab. Yang pertama itu karena piutang merupakan aset dalam laporan keuangan yang harus menciptakan nilainya. Kedua, persoalan menyangkut piutang adalah dasar untuk menentukan laba dan pengukuran kinerja perusahaan. Ketiga, piutang dagang dapat menjadi aset yang tidak produktif. Memberikan kredit atau penjualan kredit memiliki beberapa risiko, di antaranya adalah ketahanan harta dalam piutang dan risiko tidak tertagih sebagai untuk seluruh piutang. Oleh karena itu, ditentukan besarnya piutang tak tertagih dengan cara menyediakan cadangan. Penghapusan piutang sebagai akibat kemungkinan piutang tidak tertagih. Dengan demikian, kerugian piutang tak tertagih dianggap sebagai hal yang tidak terduga. Untuk memperkecil risiko kerugian piutang tersebut, maka manajer perlu melakukan penyaringan pelanggaran yang akan diberikan penjualan kredit. Dalam ini, budget atau anggaran piutang yang dimaksud adalah budget piutang. Budget atau anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit, serta dengan perubahan atau pertambahan piutang tertagih secara piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit memiliki tujuan meningkatkan volume penjualan dikarenakan meningkatnya tingkat persaingan mengingat kompetitor yang semakin berani memberikan kredit dengan tujuan meningkatkan penjualan maupun meningkatkan jumlah pasar. Sedangkan piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur atau pemberi pinjaman pada debitur atau penerima pinjaman yang bersedia melunasi pada waktu mendatang. Jadi piutang itu ada karena yang pertama terdapat dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Yang kedua, ada kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya pada debitur. Yang ketiga, ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Berikut merupakan pengertian budget atau anggaran menurut para ahli. Yang pertama, Munanda tahun 2001. Dari sini, definisi anggaran atau budget adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku dalam jangka waktu atau periode tertentu. Perkenalkan, nama saya Niputu Diah Lestari dengan NIM 19020133533. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai arti penting dan fungsi budget. Yang pertama ada arti penting budget. Budget atau anggaran adalah hal yang penting bagi sebuah perusahaan. Budget atau anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen.
Budget atau anggaran menjadi acuan kerja sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan yang optimal. Tujuan perusahaan tercapai dengan menggunakan perencanaan yang tepat, pengendalian manajemen yang benar untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas, di mana keputusan berkualitas merupakan keputusan yang mendukung tujuan organisasi. Budget atau anggaran digunakan untuk membangun perusahaan melihat apakah mereka akan terus beroperasi di masa yang akan datang. Yang kedua, ada fungsi budget. Secara umum, budget atau anggaran piutang mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu pertama, sebagai pedoman kerja. Sebagai dasar penyusunan budget atau anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Ini bisa menjadikan bisnis memiliki rencana yang lebih jelas berdasarkan modal yang akan mereka dapatkan di masa depan dengan memiliki strategi anggaran piutang yang baik. Yang kedua ada sebagai alat pengkoordinasian kerja, di mana sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Meminimalisir kerugian akibat piutang yang tidak terbayar adalah hal penting dalam proses ini. Oleh sebab itu, proses penganggaran piutang berdampak dalam operasi bisnis dan kebijakan memberikan jumlah piutang. Yang ketiga, sebagai alat pengawas kerja. Untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Jadi, pada intinya, pengelolaan piutang yang baik akan membuat kas bisnis yang sehat. Sedangkan secara khusus, fungsi dari budget atau anggaran piutang ini adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas karena piutang yang tertagih akan berakibat penambahan terhadap kas. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Perkenalkan, saya Nimade Widya Atyani dengan NIM 1902-2013-827 mengenai data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget piutang. Nah, agar suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penafsiran secara lebih nyata, lebih akurat, diperlukan data atau informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun budget. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget piutang antara lain, yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, serta harga barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Semakin banyak penjualan secara kredit sehingga akan mendorong semakin besar pula jumlah piutang perusahaan. Dan sebaliknya, semakin sedikit jumlah yang akan dijual, akan cenderung semakin sedikit pula transaksi penjualan secara kredit, sehingga akan mendorong semakin sedikit pula jumlah piutang perusahaan. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih ketat akan memaksa perusahaan untuk banyak melakukan transaksi penjualan secara kredit, sehingga akan membesar jumlah piutangnya. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Nah, jika posisi perusahaan lebih kuat dalam persaingan, maka penjualan tunai cenderung lebih besar dibandingkan dengan penjualan kredit. Sebaliknya, jika posisi perusahaan lemah dalam persaingan, maka kemungkinan penjualan kredit lebih besar dibandingkan penjualan secara tunai. Dan yang keempat, syarat pembayaran atau term of payment, yaitu syarat pembayaran yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Yang menjadi minat para pembeli di sini adalah diskon. Adapun syarat pembayaran itu seperti 8/10 N/30, di mana jika pembeli membayar dalam waktu 10 hari, maka pembeli mendapat diskon 8%. Di mana
Jangka waktu dalam pembelian kredit ini yaitu 30 hari. Apabila pembeli tidak membayar dalam waktu 30 hari, maka pihak perusahaan akan memberikan sanksi, misalnya seperti tidak diperkenankan lagi melakukan pembelian secara kredit. Dan yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada bentuk budget piutang, di mana bentuk budget piutang ini secara umum sama saja dengan budget-budget lainnya, namun penyusunannya harus lebih terperinci dan sistematis sehingga nantinya dapat menjadi pedoman kerja dan sebagai alat evaluasi. Adapun bentuk dari budget piutang yang pertama yaitu piutang dagang. Piutang dagang di sini adalah hak atau tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang nantinya akan dimintakan pembayaran jika sudah waktunya. Yang kedua ada piutang wesel. Piutang wesel ini adalah item neraca yang mencatat nilai wesel bayar bahwa bisnis berutang dan harus menerima pembayaran. Yang ketiga ada piutang lainnya. Jenis piutang lain-lain ini mencakup segala bentuk piutang selain piutang dagang dan wesel tagih. Misalnya adalah piutang pajak dan bunga yang dalam pelaporannya dicatat di luar neraca. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Dan dari materi yang sudah kami sampaikan dapat kami simpulkan, budget atau anggaran adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Bentuk budget atau anggaran piutang adalah piutang usaha, piutang wesel, piutang dagang, dan piutang lainnya. Pengelolaan piutang yang baik dilakukan dengan cara perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Pengendalian piutang dan penggunaan rasio. Fungsi dari penganggaran piutang ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman dapat mengerti apa yang telah kami sampaikan, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.